Kalau saya pas beratnya tuh di mental, Mas. Kalau pas penjualan turun banget itu, mentalnya kena, Mas, itu. Beneran. Dan tapi selalu disemangatin sama Mas Putra. Pasti naik lagi, pasti naik lagi. Tidak usah mikir sing negatif-negatif gitu. Kan badai pasti berlalu ya, Mas. Tujuan kita buat bisnis itu mau ke arah mana? Mau jangka panjang atau jangka pendek? Ini termasuk golongan red zone atau blue zone. Cocok nggak sama market yang bakal kita targetin? Perkenalkan, nama saya Ismail Putrawiana, saya berasal dari Blitar. Saya punya usaha F&B, yaitu warung sederhana lah. Itu warung sego sambal. Sementara ini ada 3 cabang, yaitu di Tulungagung 1, Blitar 1, sama Kediri 1. Ini tunangan saya, namanya Mbak Narita Adila Ganti. Ini berasal dari Tulungagung, tepatnya di Ngantru. Ini yang menemani saya mulai dari nol, bangun bisnis ini. Ketemu lewat Instagram. Waktu zaman COVID itu loh, Mas. Kan sosmed kenceng banget itu. Dan sekarang ya cocoknya di media sosial buat bisnis juga. Setelah corona itu bikin produk sambal kemasan. Terus dulu kan sistem produknya kan PO ya, Mas. Pas PO itu kan ya kebanyakan ya rata-rata teman-teman, tetangga-tetangga gitu. Dan di situ ya juga kurang dalam marketing digitalnya kurang. Ya pertama itu 30 piece sampai 50 piece pernah. Terus lambat laut cuma tinggal 5 piece, 2 piece gitu. Nah, saya ini kan nggak prospek tuh, Mas. Dalam segi tenaga, dalam semuanya. Akhirnya ya banting setir ke bisnis kuliner warung sederhana. Ide awal itu dari saya. Ya bareng-bareng sih sebenarnya. Ini Mbak Dila ini membantu saya buat tahu apa sih ke depannya kayak gimana. Kalau dulu itu saya kan juga sering kulineran ya, Mas. Sering coba-coba kuliner di Malang, di Gresik, di Solo. Itu saya lihat kebanyakan kok yang paling kenceng itu kuliner tradisional. Ya entah itu bakso, pedesan, sayur lodeh kayak gitu. Terus ada juga sambal. Ya saya tertarik sama sambal. Sebelumnya kan saya jualan sambal botolan. Tepatnya di Tulungagung. Itu kok belum ada ya. Model sambal kemasan itu kan banyak topping-toppingnya ya, Mas. Ada yang cumi, ayam suwir, sama tongkol mungkin ya, tuna. Itu belum ada yang dibikin warung. Akhirnya itu produknya itu saya bikin warung dengan varian yang banyak biar orang-orang pada bingung. Kalau bingung kan ya pasti mereka ya agak lama ya otaknya juga terdoktrin secara nggak langsung ya malah dia kepikiran terus lah kalau ingat sambel ingat Mbok Dila. Mbok Dila itu namanya Mbak Dila? Iya. Ya, plesetan. Plesetan lah. Saya kan soalnya tipikalnya nggak mau ribet. Nggak perlu yang kayak gimana-gimana soal nama. Yes, yang ada aja Dila, Dela, penak panggilannya gitu. Terus ditambahin Mbok itu biar terkesan kayak tradisional banget tradisional gitu. Tradisional Mbok. Kalau saya bagian di produksinya, misal kayak dari jam 5 pagi itu saya udah belanja ke pasar, ngestok barang, terus bikin sambal originalnya gitu, itu dari saya. Ya tiap hari ya bangun jam 5 pagi, Mas. Biasanya sehari itu 2 kali PP, Mas, buat ke pasar aja. Kan naik motor ya. Kita masih tradisional. Sehari itu kalau beras 50 kilo untuk 2 warung. Terus kalau cabai itu per hari 10 kilo lebih bisa. Tergantung pas hari itu hari apa. Kalau misal Sabtu Minggu itu kan pasti agak banyak. Itu bisa 10 kilo lebih per hari. Terus kayak daging ayam, sapi, seafood itu sehari itu banyak banget, Mas. Sampai 2 kali PP, 3 kali PP. Per hari itu bisa 3-4 per hari. Paling banyak itu pernah 5. Pas waktu cabai mahal gitu, wah ya. Parah.
yang sama prepare-kan untuk bisnis ini apa, Mas? Investasi ke otak, Mas. Sama ya ada uang dulu itu 5 juta Mas awal. Tapi yang paling banyak itu invest di otak. Sebelumnya saya juga gimana ya Mas? Kayak treatment gimana kita ambil market. Kita menguasai leader market di sebuah kota. Untuk saat ini saya fokus di Tulungagung dulu. Supaya marketnya bisa kita jadi leader market itu gimana. Ya, sebelumnya ya saya menerapkan itu bukan cari target market bukan Mas. Tapi target behavior marketnya itu. Dapat ilmu itu dari mana? Dari YouTube, TikTok, sama artikel di website itu banyak Mas sebenarnya kalau mau baca. Tapi biasanya teman-teman UMKM itu jarang membaca hal tersebut. Padahal itu penting banget Mas. Bukan cuma modal uang aja itu kurang cukup Mas untuk sekarang. SMK itu jualan teh tarik dulu. Saya titipkan ke kantin-kantin. Itu dulu handle 2 sekolah Mas dulu. Man Kota Blitar sama SMK Kademangan. Tapi itu cuma bertahan 3 bulan. Setelah 3 bulan ada corona, jadi nggak bisa jalan, sekolah semua tutup, akhirnya ya diem. Dulu saya kalau usaha itu dari SMP. Pertama kali online shop itu loh Mas. Dulu kan di Tulungagung belum banyak yang bikin online shop by Instagram. Dulu belum ada kayak Shopee, TikTok belum ada. By Instagram, terus jualan. Nah untungnya itu dulu kan waktu zaman kecil tuh nggak ngerti nabung ya Mas. Buat jajan, terus gitu. Jadi kerja itu buat jajan terus. Dulu juga pernah buka kayak outlet di pasar malam, bazar gitu juga pernah. Yang dijual kalau yang di bazar itu kayak sosis bakar, makanan snack-snack gitu loh Mas. Kalau warung sederhana itu saya melihat marketnya dulu ya Mas. Kalau Tulungagung ini cenderung pengennya yang biasa-biasa aja. Kalau kesannya mewah, ya perspektif orang itu takut kemahalan. Wah, belum mencoba itu udah bilang, wah ini pasti mahal gitu. Makanya kita konsep sederhana aja. Dan itu hasil riset saya dari kulineran ke sampai Solo. Itu rata-rata warung yang bisa sustain lama itu biasanya yang sederhana. Toh itu juga modalnya kecil Mas, nggak perlu banyak-banyak. Saya memaksimalkan modal kecil itu. Kalau riset itu untuk Tulungagung ya Mas, saya lihat kayak UMR dulu. UMR rata-rata sini berapa sih? 2 juta. 2 juta itu termasuknya itu rendah dibanding kota-kota besar lain. Jadi kita menyesuaikan budgeting buat ngehargain produk tersebut, gimana supaya itu bisa murah dan porsinya banyak dan bisa dinikmatin warga Tulungagung. Selain itu, saya juga melihat riset perilaku atau karakter orang Tulungagung juga. Warga Tulungagung itu cenderung market FOMO Mas ya. Jadi saya membuat traffic di awal pas momentum yang tepat. Di saat itu momentumnya puasa. Puasa itu banyak kerumunan. Di situ saya melihat, wah ini potensi nih. Terus akhirnya di situ saya menjadi melek digital marketing. Saya sempat paid promote juga di food vlogger setempat. Dan saya juga buat akun official di TikTok, Instagram, dan Facebook juga. Buat nge-boost supaya orang banyak yang tahu. Kalau di sini ada loh sego sambal dengan konsep baru. Dengan model-model sambelnya itu terbaru daripada yang lain. Nggak sama. Sebenarnya ini juga beresiko Mas, sambel. Sambel itu kan dalam segi bisnis kan red zone ya Mas. Udah banyak kompetitornya. Terus di situ saya mikir, ini gimana sih biar ada space dari kompetitor sama saya itu ada space supaya saya menjadi pembeda, biar menonjol gitu. Setelah itu saya ya langsung mikir itu ada sambal botolan yang dulu pernah saya buat. Ini potensi ini. Akhirnya saya masukin elemen warung-warung itu sederhana lah. Jadi orang pun di situ tinggal tunjuk mau yang mana, langsung kita ambilin. Jadi nggak model buku menu nggak. Kalau yang lain kan buku menu. Jadi mereka disediakan cuma visual menu aja, tulisan. Terus saya sediakan visual yang real. Kayak sambelnya saya jajarin semua. Jadi mereka lihat visualnya itu, wah sambelnya banyak, terus model-modelnya kayak gini. Langsung tunjuk sambel, kita buatin. Tujuan kita buat bisnis itu mau ke arah mana? Mau jangka panjang atau jangka pendek? Yang dua, itu kita lihat ini termasuk golongan red zone atau blue zone. Yang ketiga, cocok nggak sama market yang bakal kita targetin. Yang keempat, konsep desain warung yang ya kita samakan dengan model harus ya? punya kekasan untuk pembeda. Dulu kan buka bisnis ini setelah 2 tahun kenalan. Jadi
dalam 2 tahun itu tak lihat-lihat kok Mas Putra ini giat banget bekerja, terus pinter juga. Maksudnya pinter itu dari segi bisnis dia itu bisa ada nilai plusnya. Terus dia juga rajin kayak scrolling artikel tentang bisnis dan lain-lain. Mulai dari situ saya juga jadi ikut belajar tentang bisnis sama Mas Putra. Nah, terus waktunya itu habis aku KKN. Habis KKN kan nggak kerja sama sekali kan Mas. Terus sepakat sama Mas Putra, yuk bikin usaha apa yang di Tulungagung belum ada gitu. Jadinya ya tadi Mas Putra bagian yang riset, saya bagian yang lihat-lihat sekitar Tulungagung ada apa aja yang belum ada. Terus oke, kita putuskan bikin usaha ini gitu. Dari situ sih awalnya. Yakin kalau kita berdua bisa bikin usaha ini. Kalau untuk bertahan itu kuliner kayaknya agak susah ya Mas. Itu biasanya mentok-mentok itu 6 tahun, 10 tahun udah agak penurunan revenue ya, penurunan omset. Jadi kita harus belajar ngembangin bisnis yang lain juga buat backup semisal warung ini ada penurunan penjualan gitu. Caranya gimana? Kita bikin bisnis yang masih relevan dengan F&B, yang masih ada sangkut pautnya, masih ada kaitannya. Di sini kan kita menekankan di branding ya Mas sekarang. Kita bukan menjual produk, tapi menjual historis, menjual suasana, menjual atmosfer di dalam warung itu. Makanya itu kan di model sederhana dan tempat duduknya pun di trotoar Mas. Sederhana banget di trotoar. Kalau hujan dulu pasti kehujanan. Dulu sempat pas musim hujan ini pernah makan di trotoar kehujanan. Basah sambal itu sampai banyak airnya. Tapi di situ saya tidak memikirkan hal negatifnya. Itu kan termasuk negatif ya Mas, problem itu. Tapi di situ saya memikirkan hal positifnya. Mereka punya experience di saat mereka makan, tiba-tiba hujan. Di saat itu malah jadi cerita. Secara nggak langsung dia itu mendoktrin otaknya kalau ingat hujan pasti ingat kita. Lajurnya ke itu, kita menjual historis, menjual suasana lah. Itu yang saya tekankan, market behavior. Saya mendahulukan riset dulu pertama, riset. Terus lanjut ke marketing. Marketing itu sebagian dari riset ya. Jadi kita push, cek market, sama desain website kita supaya menarik, konten video yang menarik. Kita pelajari semua. Gimana kita mengkampanyekan produk kita, biar orang pada tahu. Yang kedua itu cara kita selling. Selling itu mempermudah orang membeli. Transaksinya mudah itu gimana? Kita pakai Grab, kita pakai jasa DO. Kalau di Tulungagung Zendo itu masuknya ke selling. Kalau untuk saat ini harganya tuh mulai dari 11 sampai 15.000. Kalau dulu itu all varian 9.000 sudah sama nasi, lalapan kremes. Itu untung. Rugi. Awal buka itu 2 sampai 3 bulan kita rugi terus Mas. Walaupun omset naik, tapi dihitung-hitung ternyata rugi, loss rugi kita. Berapa? Rugi 200 sampai 300 per hari. Nah, itu gara-gara apa? Gara-gara manajemen penjualan kita salah. Harganya itu semua varian kan bahan bakunya kan beda-beda ya Mas harganya. Nah, itu tak jual sama semua, 9.000 semua. Itu yang satu. Yang kedua, dulu itu boleh beli sambalnya aja. Dan laba dari sambal aja itu sedikit banget, bisa dibilang pres. Nah, itu dari situ kita udah rugi. Tapi positifnya dari situ kita bisa promosi secara tradisional dari di sana lah harganya murah gitu. Harganya murah, porsinya banyak gitu. Jadi menimbulkan kerumunan pada saat itu. Murah, terkenal murah di situ. Waktu ketahuan itu rugi, kita berdua itu kena Mas mentalnya, kena banget. Udah capek, rugi. Nah, terus akhirnya kita diskusi bareng-bareng, ini apa yang menyebabkan rugi? Terus kita cari tahu, ternyata dari harga dan dari manajemen tadi. Terus kita berpikir gimana kalau dinaikkan tapi dengan kualitas yang naik juga. Dulu kan sambelnya cuma di wadah plastik gitu toh Mas. Nah, sekarang udah di cup, di tempat cup gitu. Jadi kelihatannya kalau harga naik itu nggak kelihatan mahal. Gitu caranya. Pada waktu itu naik dulu 10.000, terus ditaruh di cup gitu. Jadi dari packaging juga bagus, harganya juga naik. Tapi itu untung pada saat itu. Pada waktu cabai yang itu fluktuatif banget.
sehari bisa ganti berapa kali harga. Nah itu caranya saya pas waktu harga murah itu saya belinya agak banyak. Terus diproses sekalian jadi kan mateng kan mas. Biasanya itu saya taruh freezer pas adonannya setengah mateng. Nah tapi itu nanti tidak mempengaruhi kualitas. Soalnya kan masih setengah mateng. Kalau mau dimasak lagi itu nggak sampai gosong. Cara menyiasatinya gitu. Kalau pas waktu harga cabai mahal. Tapi kalau akhir-akhir ini kan mahal terus nggak ada harganya murah. Nah itu ya udah nggak apa-apa beli aja cabai sesuai porsinya. Jadi nggak nandu gitu loh mas, sesuai porsinya. Tapi nanti yang misal yang dikurangin dari belanja toppingnya. Biasanya 2 hari sekali jadi 1 hari sekali aja lah. Kalau besok jadi setiap hari belanja. Nggak nyetok, iya. Itu buat mempermainkan cash flow. Cash flow Kita biar stabil terus. Iya. Nyasetnya kayak gitu. Iya. Kalau dulu itu 1,5 jam 250 porsi habis 1,5 jam. Iya. Ya, Rekor itu. rekor. Cuma 2 orang dulu. Sempat pas itu kan saya pet promote ya, sebelum buka itu softing kita pet promote. Terus saya ya mikirnya gini, paling ya cuma berapa orang sih yang makan. Terus sama tamu undangan cuma ngundang orang 10 dulu. Tiba-tiba pas buka, gerudukan mas. Waduh. Di situ saya keteteran, nggak ada istirahatnya sama sekali. Jadi istirahatnya itu setelah itu habis. Kamu perputaran uangnya berapa mas? Kalau itu ya cukuplah buat naik haji mas ya. Oh iya? Cukuplah buat naik haji buat keluarga. Kok nggak tak jualan aja? Kalau yang buka dulu itu Mbok Dela. Mbok Dela itu buat kita cek market apakah sambal kita itu bisa diterima oleh masyarakat. Setelah itu kok banyak yang suka. Akhirnya kita bikin outlet lagi. Tapi kita bikinin buat ibu saya di Blitar. Tapi untuk manajemen masih kita berdua yang handle. Terus kita setelah buka di Blitar, terus kita buka lagi di Kediri. Itu buat mertua. Camer ya, buat calon mertua gitu di Kediri. Dan setiap cabang itu beda nama mas. Kalau di sini Mbok Dela, Blitar Nyaksun. Kalau di Kediri Mbok Darti. Mbok Dela itu kita digaji mas. Uang warung itu ada kas warung. Nah nanti kita ambil gaji itu cuma 1 juta per bulan. Kalau ngambil uang warung terus dipakai buat sehari-hari itu pasti nggak bakal berkembang. Soalnya nanti warung itu pasti membutuhkan kas untuk renov lah, beli alat, beli ini itu gitu. Jadi kalau uang warungnya dipakai buat sehari-hari ya nggak bisa berkembang. 1 juta ya cukup-cukupin mas. Kan saya kan masih di satu sama orang tua ya kan mas. Terus saya juga kalau lapar pasti ke warung mas, makan di warung juga. Selain itu, kalau Mbok Dila ini sudah nggak berjalan, kita juga ada varian sambal kemasan, mas. Untuk memperluas market, mas. Kalau market kita cuma di sini-sini aja, kayaknya itu kurang berkembang ya, mas. Jadi kita memperluas market dengan adanya sambal kemasan, kita desain kalengan, jadi itu awet sampai 7 hari lah kalau disuruh uang. Kalau di kulkas bisa sampai berbulan-bulan gitu. Soal capek ya, mas. Capeknya tergantung kita, mas. Kalau aku yang penting enjoy, ya saya anggap itu hal romantis lah. Kita mendalami itu romantis. Kita tahu dari membeli di pasar, kita produksi, kita jualan. Kalau dulu saya kan PP mas, dari Blitar ke Tulungagung setiap hari mas. Itu perjalanan hampir 1 jam mas, dari rumah saya. Jadi itu saya rasa ada experience baru buat saya. Ada proses perjalanan, proses dimana kita prepare di warung, gitu. Kalau saya pas beratnya tuh di mental mas. Kalau pas penjualan turun banget itu mentalnya kena mas itu. Beneran. Dan tapi selalu disemangatin sama Mas Putra. Pasti naik lagi, wis tidak usah mikir sing negatif-negatif gitu. Kan badai pasti berlalu ya mas. Dari kacamatanya Mas Putra, apa yang menarik dari Mbak Dila? Dia bekerja keras ya mas. Kalau cantik itu relatif ya mas. Kalau menurut saya ya biasa-biasa aja. Emang mas, dari dulu saya itu nggak mandang soal wajah harus cantik, harus gimana. Saya nggak pernah mandang itu. Yang penting hatinya dulu itu bisa menemani kita sampai tua. Kalau masa cantik kan bisa tuh pakai apa? Skincare itu ya sekarang namanya. Skincare sama bedak apa itu? Tabur apa ya? Bedak tabur. Itu udah cantik kayak gitu. Untuk karyawan kita saat ini total 22 mas. Itu di Kediri, Tulungagung, sama Blitar, sama dapur juga.
Dan itu untuk dapur itu kan karyawan inti ya Mas kalau dapur itu. Jadi kita itu cari temen ya, kita bilangin temen. Temen dapur itu yang udah profesional. Ini semua itu profesional semua Mas. Itu pengalaman semua udah kisaran 20 tahun semua. Itu semua ex cateringan ya Mas. Jadi untuk kualitas barang pasti terjaga. Mas, jenengan usia 24 tahun, 22 tahun. Sedangkan pegawai jenengan pengalaman kerjanya di usia 20 tahun lebih. Artinya kan usianya lebih dari 40 sampai 50-an. Iya. Iya, ngomong ya Mas. Nah gitu. Kayak tadi pagi saya kan kesini. Ya biasa sharing-sharing ngobrol-ngobrol kayak ala mak-mak gitu ya Mas. Saya kan juga sebelumnya suka bergaul sama orang yang lebih dewasa daripada saya. Jadi saya tahu bagaimana sih cara nge-treat mak-mak ini biar have fun, enjoy. Kalau saya suruh itu biar sama-sama fan, nggak ada kesenjangan umur gitu. Jadi semua saya katakan rata lah, tapi ada etika juga yang paling saya pegang itu. Terus untuk kalau saya suruh, itu kan pasti saya ajak guyonan dulu Mas. Buat mereka ya setengahnya kayak ada hiburan. Terus kalau hiburan dia senang. Kalau disuruh, Mbak tolong jipukno kae, ya pasti mereka enjoy aja. Saya pun enak, mereka pun juga enak. Tapi juga ada etikanya tadi, intonasi yang bagus, yang sopan itu. Kalau saya itu mending tetap sederhana aja Mas. Sederhana kayak gini, soalnya sudah ada historis warung sederhana yang sudah tertempel di mereka-mereka. Dan itu juga saya persiapkan dari awal buka itu sudah saya persiapkan. Ada saya kasih elemen buat market tersebut, psikologisnya kita kasih elemen itu. Kayak dalam antrian Mas, dulu kan ya kalau pet promo kan pasti FOMO ya Mas, penasaran. Di saat itu kan banyak kerumunan Mas, orang yang lalu lalang di jalan pasti ya juga penasaran. Wah ini kok, apa ini kok ruame? Pasti kayak gitu. Jadi menimbulkan bola salju juga. Intinya gini Mas, nggak mau komit di satu bisnis saja. Soalnya satu bisnis itu beresiko kalau itu mati, ya kita juga ikut mati Mas, nggak ada backup. Saya pinginnya ya kedepannya bisnis ada backup, kemungkinan ya 3 atau 4 lah. Tapi yang ada relevannya semua. Dari awal kita buka warung, terus merembet ke mana, sambil kemasan terus ada digital marketing juga bisa promosikan F&B kita, warung kita, produk kita. Digital marketing nanti juga ada lagi lah. Udah ada blueprintnya juga yang udah kita kasih denah-denah mau kemana. Untuk usaha kita harus ada semangat, ada tekad, dan harus pede, percaya diri. Tapi semua itu sebenarnya salah. Harusnya kita juga harus mengikuti perkembangan marketing yang sudah ada. Hari ini terus cepat perkembangannya dari 1.0, 2.0, 3.0 sampai 4.0. Kita harus mengikuti itu semua. Saya Ismail Putrawiana dan sebelah saya Narita Adila Ganti sebagai owner Sego Sambal Mbok Dela. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang angel toh. Angel. Angele mbungkon netizennya garek piye?